We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Welcome to YGF Online Celebration. Memasuki tahun baru 2021 ini, satu hal yang Tuhan ingatkan: jangan kamu khawatir. Amin. Yeah. Kami percaya angkat suaramu. Ku pandang burung di langit yang tak menabur, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Kulihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku khawatir karena aku mengenalmu. Bapa di surga tahu semua yang ku perlu. Aku tidak khawatirkan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Lihat rumput di ladang tumbuh tanpa bekerja, namun berpakaian indah, lebih dari raja di dunia. Tak perlu aku
dan hari esok. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku. Aku percaya, aku tidak khawatir. Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Ku cari dulu kerajaan-Mu Tuhan, dan kebenaran-Mu yang hidup, maka semuanya kan ditambahkan kepadaku, kepadaku, kepadaku. Ku tidak Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu. Kami percayakan seluruh kehidupan di sepanjang tahun ini hanya kepada Sang Penulis kehidupan kami. Amin. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Dan ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Katakan mengasihi-Mu selalu
dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kami menyembahmu Tuhan, Yesusku. Dekat padamu lah rinduku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembahmu, Yesus. Dekat padamu lah rinduku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembahmu, Yesus. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sembah Dia, dekat padamu lah rinduku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembahmu, Yesus. Dekat padamu lah rinduku, setiap kataku kau menunggu. Kini ku datang menyembahmu, Yesus. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Shalom brothers and sisters. Pertama-tama saya mau menyapa dulu buat semua teman-teman yang mungkin baru pertama kali menyaksikan Celebration at Home kita. Welcome to YGF, welcome to Celebration at Home. Saya juga mau menyapa buat semua anggota keluarga YGF dan buat semuanya yang kali ini menyaksikan Celebration at Home kita untuk pertama kalinya di tahun 2021. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat semua teman-teman yang menyaksikan Celebration at Home kali ini. Dan semoga ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita masuk dengan suatu harapan yang baru, kita masuk juga dengan suatu spirit yang baru, semangat yang baru, dan tentunya semuanya itu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Buat teman-teman semua yang udah menyaksikan pastoral message kita di awal Januari, tentu tahu bahwa ketika memasuki tahun 2021, kita memiliki tema yang baru, yaitu Be Ready for God's Promises. Kita akan belajar di tahun-tahun ini bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima atau masuk ke dalam janji-janjinya Tuhan. Dan di bulan Januari ini, kita akan belajar dan mengenal tentang janjinya, the promised. Ya. Dan tentu ketika kita mau mengenal janji Tuhan, yang paling pertama tentu pertanyaannya adalah kenapa kita harus percaya janjinya? Kenapa kita harus percaya akan semua rencananya? Lalu bagaimana kita bisa mulai bersiap, mulai untuk mengenal janji-janji Tuhan? Nah, itulah yang akan kita bahas di Celebration at Home kita kali ini. Kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman semua untuk sama-sama menyatukan hati, masuk di dalam doa. Mari teman-teman kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Kami meninggalkan tahun 2020, kami percaya di tahun 2020 kami dapat belajar banyak tentang apa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami melewati suatu masa pandemi di mana kami sendiri belum pernah mengalami. Namun kami percaya juga bahwa lewat kejadian itu kami mengenal dan kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah saat ini di tahun 2021 kami semua masuk ke tahun yang baru. Kami boleh membawa suatu semangat yang baru. Kami boleh membawa satu harapan yang baru di dalam Engkau. Dan kami juga percaya bahwa janjimu ya dan amin. Dan kami mau belajar saat ini, di tahun-tahun ini untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak mengenal. Untuk kami juga tahu dan boleh percaya akan setiap janji-janjimu boleh terjadi dan tergenapi di dalam hidup kami. Saat ini Roh Kudus Engkau mengalir, kami undang Engkau kepada setiap orang yang mendengarkan Celebration at Home kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus, kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kami percaya hadirat-Mu tidak hanya hadir di tempat ini, tapi juga hadir kepada setiap hati yang mendengarkan, yang rindu untuk mencari Engkau, datang, dan juga untuk mendengarkan Engkau. Kami serahkan seluruhnya Roh Kudus kepadamu, biar setiap perkataan yang keluar boleh memberikan kekuatan, kasih, dan kedamaian. Terima kasih buat segalanya. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami serahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Brothers and sisters, pertanyaan pertama sebelum kita bicara tentang janji Tuhan, tentu kita semua bertanya, kenapa? Why? Alasannya. Kenapa kita harus percaya sama janjinya? Kenapa kita harus ikut sama rencananya? Kenapa kita harus ikut sama kehendaknya? Ya, itu tentu akan jadi pertanyaan buat kita. Karena kalau misalnya kita ngerasa kita nggak butuh, karena kita ngerasa nggak perlu ikut apa yang Tuhan rancangkan atau rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita, tentu kita akan ngerasa apa gunanya percaya sama janji Tuhan? Apa gunanya kita taat? Apa gunanya kita tunduk dan ikut pada semua rancangan dan juga rencana-rencana Tuhan di dalam hidup kita? Nah, brothers and sisters, di minggu ini kita mau belajar dari bacaan pertama kita dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Saya mau bacakan buat teman-teman. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. So brothers and sisters, seperti kita baca di kitab Yesaya, bahwa Tuhan mengatakan kepada Yesaya, bahwa rancangan dia itu jauh melebihi rencana atau rancangan kita.
Tuhan Allah membandingkan rencana kita, rancangan kita dengan rancangan Dia seperti tingginya bumi dan langit. Jadi jauh banget. Dia sudah punya rencana, dia udah punya rancangan yang jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. So kalau kita menyadari bahwa Tuhan udah punya rencana, udah punya rancangan, pikiran-pikiran, jalan-jalan Dia yang jauh lebih daripada kita, maka apa alasan kita untuk nggak percaya sama janji Dia? Apa alasan kita untuk nggak ikut dan taat kepada apa yang menjadi rencana-rencana Dia? So menurut saya bahwa kita harus percaya kepada janji-janjinya, karena rancangan Dia, jalan Dia, pikiran-pikiran Dia itu jauh melebihi rancangan, jalan, dan pikiran kita. Dia mau kita bisa mencapai maksimum potensialnya kita, potensi maksimumnya kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan gak pengen kita jadi orang yang mediocre, yang biasa-biasa aja. Karena di dalam kitab Yeremia, Tuhan pun bernubuat kepada Yeremia bahwa Dia mengatakan rancangannya atau rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan celaka. Jadi Dia tidak pernah mereka-rekakan sesuatu yang jahat dan gak pernah mau mencelakakan kita. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia bahwa Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Suatu masa depan bukan cuma masa depan yang biasa-biasa aja, or a mere future, tapi satu masa depan yang penuh harapan. Jadi Dia menjanjikan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Dia nggak cuma menjanjikan kepada kita hidup yang biasa-biasa aja. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia, Dia menjanjikan bukan cuma hidup, tapi Dia menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Tentu bicara berkelimpahan, seperti yang saya pernah bilang berulang-ulang kali, kita nggak cuma bicara tentang materi, tapi kita juga bicara tentang sesuatu yang dari dalam. Kita bisa punya banyak uang, tapi kita bisa nggak bahagia. Kita bisa punya banyak harta, punya kedudukan, punya kekuasaan, tapi kita nggak merasa damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata kelimpahan lebih sifatnya dari dalam keluar. Sehingga walaupun kita punya harta yang berlimpah, kalau ditambah dengan damai sejahtera, ditambah dengan sukacita yang berlimpah dari dalam, maka itu akan melengkapi hidup kita. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Dan itulah janjinya di dalam hidup kita. So, pertanyaan yang pertama tentang mengapa kita harus percaya dan ikut kepada janji-janji Dia atau taat kepada janjinya, tentu sudah terjawab buat saya. Bahwa rancangan Tuhan udah jauh melebihi rancangan kita. Kita yang baru di sini, Tuhan udah jauh di depan kita. Kita baru berpikir sampai sini, Dia udah tahu berpikir sampai ke depan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan setiap rancangannya Dia sudah rancangkan detail, sangat detail di dalam hidup kita. Jadi apalagi yang kita mau pikirkan, apalagi yang kita mau rancangkan kalau kita udah tahu bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa. Dan kalau rancangan dan rencana Tuhan adalah luar biasa, pasti janji-janjinya Tuhan di dalam hidup kita pun juga adalah janji yang luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita tahu alasannya dan kita mau mulai percaya akan setiap janji Tuhan, dan kita mau mulai mengenal akan setiap janji-janjinya ataupun rencana-rencananya, bagaimana caranya? Tentu harus ada caranya kan, untuk kita bisa mulai mengenal dan sampai pada tahap kita percaya dan janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kita. Kalau kita mundur di kitab Yesaya dari bacaan pertama kita mundur ke ayat 6, maka Tuhan berkata kepada Yesaya, bernubuat, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Brothers and sisters, Yesaya 55 ini di dalam perikopnya adalah berbicara tentang undangan. Undangan Tuhan
kepada bangsa Israel pada saat itu untuk datang kepada Dia, untuk mencari Dia, dan untuk percaya kepada Dia. So, undangan yang sama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada saat itu juga diberikan kepada kita. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah tahu setiap alasannya, maka tentu yang pertama adalah meresponi undangan Tuhan. Dan di dalam langkah yang pertama, ketika kita tahu, tentu kita mulai mencari. Langkah yang pertama adalah seek. Kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, dibilang adalah seek me, seek God. Carilah Tuhan, carilah aku, Tuhan bilang. So, seek, bicara mencari adalah bicara tentang menyerahkan atau penyerahan hati kita. Ketika kita mulai tahu dan kita mulai mencari, maka tentu ada intention, ada intensi, ada niatan. Dan di dalam setiap niatan pasti ada motivasi. Ya. Nah, yang harus jadi pertanyaan buat kita adalah kenapa kita mencari Tuhan? Apakah untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri? Apakah karena rasa bersalah kita atau karena kita memang membutuhkan Dia? Brothers and sisters, setiap tindakan itu pasti ada sebuah motivasi. Entah itu motivasinya baik atau itu motivasinya kurang baik. Entah itu motivasinya untuk diri kita sendiri atau itu motivasinya untuk orang lain. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kita harus datang dengan murni, dengan bersih kepada Tuhan. We must come clean with God. Gak ada lagi intention, gak ada lagi motivasi selain daripada mencari Dia dan janji-janjinya. Itu sangat penting. Karena bagi Tuhan, honesty and humility are the only kind of intention God desires. Jadi bicara tentang mencari adalah bicara tentang pemurnian hati. Bicara tentang mencari adalah bicara tentang penyerahan hati. Dan itu merupakan satu proses yang penting. Bahkan boleh dibilang sangat penting di awal-awal ketika kita mau mencari, mengenal, dan juga percaya akan setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena ketika kita punya motivasi, ketika kita punya intensi yang kurang benar, maka ketika kita mau masuk ke step yang selanjutnya pun akan menjadi kesulitan. Nah, ketika kita mulai dengan pemurnian hati kita, untuk ketika kita mencari Tuhan, langkah yang selanjutnya ketika kita mulai mencari, tentu kita bicara adalah datang kepada Dia. Kalau kita mulai mencari, lalu kita mulai datang. Come. Di dalam Yesaya 55 ayat 3 versi bahasa Inggris dikatakan, come to me, here, so that your soul may live. Tuhan dengan jelas mengatakan, datang kepadaku, come to me. Come, di dalam bahasa Inggris mempunyai arti to move forward, approach, mendekati, atau to move or journey to a vicinity with a specified purpose. Berjalan, bergerak untuk memulai satu perjalanan ke dalam sebuah situasi atau satu keadaan. Vicinity bicara tentang neighboring, ya, dengan sebuah purpose, tujuan yang spesifik. Seperti tadi saya bilang, bahwa seek adalah bicara tentang purpose. Seek adalah bicara tentang intention. Jadi waktu kita mulai datang kepada Tuhan, kita mulai datang ke dalam satu lingkungan dengan purpose atau suatu tujuan yang spesifik. Ya. Bicara tentang come, datang, ada hal yang harus kita serahkan. Yaitu bicara tentang your time. Jadi kalau kita bicara seek, kita bicara heart, your heart yang harus diserahkan. Kalau kita bicara come, kita bicara your time yang harus diserahkan.
ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena ketika kita mulai datang sama Tuhan, kita mulai mendekat, kita mulai masuk ke dalam hadirat-Nya. So come to God is a journey toward His presence. Datang kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan untuk mendekat kepada hadirat-Nya dengan tujuan yang spesifik, tujuan kita yang spesifik, dan untuk itu ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus kita korbankan, yaitu waktu kita. Dan ketika kita datang, kita mulai korbankan waktu kita siapkan waktu khusus untuk datang ketemu Dia dan masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan kalau kita nggak korbankan waktu kita, nggak mungkin kita datang sama Dia dengan seenak-enaknya, kita datang sama Dia dengan semau-maunya kita. Tentu kita nggak bisa sungguh-sungguh untuk mulai mendekat dan masuk ke dalam hadirat-Nya. So di dalam Yesaya 55 ayat 3, Tuhan dengan jelas mengatakan, "Come to me." So if we want to know our purposes, if we want to know our plans and God's promises, we cannot come to anything else other than God. And only through Jesus Christ we can come to God. Hanya melalui Yesus Kristus kita bisa datang kepada Allah yang adalah Bapa kita. Gak bisa lagi lewat yang lain, gak bisa lagi lewat cara yang lain. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita harus betul-betul datang. Bukan dengan cara yang lain, tapi dengan satu-satunya mendekatkan diri kepada Yesus, masuk ke dalam hadirat-Nya. Dan untuk itu kita harus mengorbankan waktu kita. Ada harga yang harus dibayar. Lebih lagi, bukan cuma sekedar mencari, tapi masuk lebih dalam. Nah, ketika kita udah mulai datang sama Tuhan, kita mulai mendekat sama Tuhan Yesus. Kita mulai korbankan waktu kita mungkin di dalam saat teduh, di dalam solitude time. Waktu-waktu kita sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu apa step yang selanjutnya? Di dalam Yesaya 55 ayat 3, Tuhan Yesus bilang, "Come to me and hear." Datang sama kepadaku dan dengar. Cukup dengar aja dulu. Datang dan dengar. Dengerin Dia. Nah, waktu kita udah mulai datang dan dengerin Dia, mungkin kita mulai dengar lewat firman Tuhan, mulai kita dengar lewat lagu-lagu rohani, lewat mungkin khotbah-khotbah, renungan-renungan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk kita tahu apa janji Tuhan di dalam hidup kita. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga, yang paling pertama, Tuhan katakan demikian kepada Nabi Yesaya, "Sendengkanlah telingamu." Sendengkanlah telingamu, bicara di dalam bahasa Inggris, incline your ears. Artinya bahwa kita menyenderkan atau mendekatkan lagi lebih dekat diri kita kepada Tuhan. Bicara menyendengkan telinga, berarti ada satu tindakan aktif yang kita lakukan untuk kita mau tahu lebih lagi dan kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Incline your ears di dalam terjemahan Amplified bersambung dengan to listen. Incline your ears to listen. So step selanjutnya bukan cuma come and hear, tapi kita harus listen. Harus benar-benar mendengar. Dan listen itu bukan cuma sekedar hear atau mendengar, tapi listen is to hear something with thoughtful attention. Listen itu punya pengertian yang lebih dalam lagi. Kita benar-benar mau dengar sungguh-sungguh dan kita luangkan waktu kita. Dan yang terlebih lagi bukan cuma waktu kita, tapi kita korbankan diri kita, which is yourself. So incline your ears or listen, bicara tentang pengorbanan diri kita. Karena ketika kita mulai mau mendengar, kita mulai mau menyendengkan telinga kita, mulai mau dekat lagi sama Tuhan, berarti kita harus siap untuk submit and consent to the divine will. Kita harus siap mengorbankan diri kita untuk tunduk,
dan setuju kepada kehendaknya Tuhan, to the divine will. Dan seringkali kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita. Seringkali kehendak Tuhan itu bertentangan dengan daging kita. Oleh sebab itu tadi saya bilang bahwa ketika kita memutuskan untuk listen, kita udah harus siap untuk mengorbankan diri kita. So seek bicara tentang pengorbanan hati. Seek bicara tentang pemurnian hati, your heart. Come bicara tentang pengorbanan waktu, your time. Listen bicara tentang pengorbanan diri kita, which is yourself. When we decide to incline our ears, we must be ready to sacrifice ourselves. Meaning, sacrifice our will, our plans, our thoughts to submit and consent to God's will. Artinya bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh benar-benar menyendengkan telinga kita, kita udah harus siap menyerahkan seluruh otoritas hidup kita kepada satu otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan atau Tuhan Yesus. Kita menyerahkan seluruh otoritas hidup kita, kita tunduk dan setuju kepada otoritas yang ada di atas kita, yaitu otoritas Yesus di dalam hidup kita. So di dalam bacaan kedua yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 3, Yohanes mengatakan bahwa apa buktinya kalau kita itu mengasihi Tuhan? Kalau kita mulai mau dengar Tuhan, aku mau dengar Tuhan, aku mau datang, aku mau cari datang, aku mau dengar Engkau, aku mau ikut semua rencana Tuhan. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, betul gak sih? Ya kalau kita gak mengasihi Dia, kita cuman jadi kayak budak. Kita ikut apa yang diperintahkan tapi kita gak ngerti. Ya. Nah, kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan adalah bicara tentang melakukan semuanya karena atas dasar cinta. Cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Dan pertanyaannya, apa yang menjadi bukti kalau kita juga mengasihi Tuhan? Dan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, saya ambil dari terjemahan The Message. Dia bilang begini, the proof that we love God comes when we keep His commandments and they are not at all troublesome. Jadi bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengikuti semua perintah-perintahnya. Jadi waktu kita benar-benar bilang kita mau benar-benar mengasihi Tuhan, maka buktinya adalah kita ikut semua perintahnya. Dan itu semua nggak ngeberatin, itu semua nggak merepotkan kita. Dia bilang, ya. So brothers and sisters, bicara tentang listen, bicara tentang mulai ada suatu tindakan aktif. Bicara tentang listen, bicara tentang membawa diri kita lebih dekat lagi. Karena kalau kita nggak membawa diri kita lebih dekat lagi, kita nggak mungkin bisa benar-benar tahu apa janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita mungkin cuma tahu aja apa yang biasa-biasa aja, atau mungkin apa kata orang. Tapi apa sesungguhnya janji Tuhan buat hidup kita, yang saya percaya buat setiap orang itu spesifik dan khusus, itu hanya bisa didapatkan ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. So brothers and sisters, untuk kita bisa bersiap-siap, seperti yang saya bilang bahwa di tahun ini, tema YGF di tahun 2021 adalah Be Ready for God's Promises. Bersiap untuk janji-janji Tuhan. Dan untuk kita bisa bersiap untuk janji-janji Tuhan, maka yang terlebih dulu harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu janji Tuhan. Kita harus mengenal dulu. Nah, tahun ini brothers and sisters, rasanya kita harus lebih banyak mendengar Tuhan. Seperti undangan Tuhan di kitab Yesaya. Kita harus lebih banyak untuk mencari. Kita harus mulai mencari, kita harus mulai datang kepada hadirat Tuhan. Kita harus mulai lebih banyak mendengar. Bukan cuma hear, but listen. Apalagi di masa pandemi sekarang ini yang penuh tantangan,
di mana resources kita menjadi semakin terbatas, adalah sangat disayangkan ketika kita menghabiskan semua waktu, uang, tenaga kita untuk hal yang sebenarnya nggak sejalan dengan rencana dan janji Tuhan dalam hidup kita. It's a waste of time, it's a waste of money, and it's a waste of energy. Kalau kita udah percaya bahwa janji Tuhan adalah luar biasa, seperti tadi saya bilang di awal, kalau kita percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang besar, rencananya adalah rencana yang luar biasa, maka adalah sangat disayangkan ketika kita membuang-buang waktu, membuang-buang uang, membuang-buang tenaga di masa-masa sekarang ini yang sangat terbatas, ketika kita nggak jalan sesuai dengan rancangan Tuhan, ketika kita nggak berjalan sesuai dengan kehendaknya. So brothers and sisters, marilah kita memulai tahun 2021 ini dengan mencari, seek Him, seek God. Mulai mencari. Kalau teman-teman mau tahu janji Tuhan, mau janji Tuhan tergenapi di dalam hidup teman-teman, start seeking Him. Seek bicara tentang hati, pengorbanan hati, motivasi. Lalu yang kedua, mulai datang sama Tuhan, mendekat kepada hadiratnya. Untuk itu kita harus siap mengorbankan waktu kita. Siapkan waktu kita buat Tuhan. Waktu khusus buat Dia. Korbankan waktu kita untuk mendekat kepada hadiratnya. Lalu ketika kita udah datang sama Dia, mulai siapkan diri kita untuk berkorban lebih lagi. Untuk kita dapat lebih menyendengkan telinga kita. Untuk kita lebih dapat mendengar lebih lagi dengan benar-benar. Dengan betul-betul thoughtful attention. Dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk kita bisa lebih tahu, mendengar, mengenal apa janji Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan untuk itu, bersiaplah untuk kita mengorbankan diri kita. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jika engkau mau mengikut aku, maka engkau harus menyangkal diri. Lalu setelah menyangkal diri, engkau harus siap memikul salib setiap hari. Dan ketika engkau sudah siap menyangkal diri, memikul salib setiap hari, maka barulah engkau dapat mengikut aku. So brothers and sisters, mari kita akhiri celebration at home kita kali ini dengan sama-sama merenung masuk ke dalam tahun 2021. Dan kita mau berdoa supaya Roh Kudus terus membimbing kita. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Yesus sendiri yang ada di dalam kita terus membimbing, mengajar, dan menuntun kita sebagai roh penolong. Roh yang akan menolong kita untuk kita dapat mengenal, mengetahui, dan percaya akan setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita sampai tergenapi di dalam hidup kita. Mari teman-teman semua, kita satukan hati kita untuk menutup celebration at home kita hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar. Kami boleh mengerti bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh tahu kenapa kami harus ikut akan setiap rancangan-Mu, akan setiap rencana-Mu, dan kenapa kami juga harus percaya akan setiap janji-janji-Mu. Terima kasih juga kalau pada hari ini Kau membukakan kepada kami bahwa Engkau sesungguhnya mempunyai janji yang luar biasa. Engkau tidak ingin menjadikan kami orang Kristen atau orang-orang yang biasa-biasa saja. Namun Engkau ingin kami mencapai potensi maksimum kami. Engkau ingin kami mencapai tujuan kami yang telah Engkau tetapkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau akan memberikan kepada kami hidup yang berkelimpahan, bukan hidup yang biasa-biasa saja. Dan saat ini kami mau serahkan hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh mulai mencari Engkau.
Kami mau sungguh-sungguh mulai datang mendekat ke hadirat-Mu. Dan pada akhirnya biarlah kami mulai menyendengkan telinga kami. Untuk kami dapat lebih mendengar. Untuk kami dapat lebih mengetahui apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Apa rancangan-Mu di dalam hidup kami. Dan apa janji-Mu di dalam hidup kami. Supaya kami boleh percaya. Kami boleh mengerti. Dan pada akhirnya janji-janji-Mu boleh tergenapi di dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau adalah Roh Allah yang ada di dalam kami ketika kami menerima Engkau, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Roh penolong kami, senantiasa selalu berjalan bersama kami. Tolong kami untuk kami boleh berjalan di tahun 2021 ini. Tetaplah bimbing kami dan ajar kami. Dan ingatkan kami Roh Kudus ketika kami keluar dari setiap rancangan, dari setiap rencana, dari setiap kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berdoa agar setiap jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu boleh Engkau tutup. Dan jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu dibukakan. Kami percaya bahwa rencana-rencana Tuhan yang sesuai ada dalam hidup kami boleh dibukakan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami serahkan seluruhnya, terlebih tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai kami, untuk kami boleh berjalan di tahun 2021 ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.